Hai semuanya, kali ini gue pengen ngebawain topik yang mungkin sedikit membosankan kali ya buat kebanyakan orang, yaitu mengenai kesehatan. Karena di bulan ini, karena gue recordnya pas Desember ya, gue cukup banyak bolak-balik ke dokter sih. Mungkin ada beberapa kali. Dan gue ngelakuin yang namanya kolonoskopi. Gue akan sharing sih, atau mungkin ngegambarin sedikit kolonoskopi itu kayak gimana sih. Dan ini beda ya dengan endoskopi karena dua hal ini cukup banyak bolak-balik kebolak-balik sih maksud gue. Kalau endoskopi itu biasanya bukan biasa ya, emang dia masukin selang ke dalam mulut lu untuk ngecek keadaan lambung sih biasanya. Dan mungkin kalau lu punya MAH atau GERD, tukak lambung yang hal-hal sejenis itu yang udah agak akut, biasanya kalau lu ke dokter dia akan nyaranin untuk melakukan proses ini, itu endoskopi. Jadi lu dimasukin selang, dan ini kayak kalau endoskopi itu enggak, lu nya tetap sadar sih, mungkin ada disemprotin obat bius, tapi setahu gue kebanyakan sadar ya. Dan gue pernah ngelakuin ini tuh kayaknya endoskopi tuh sekali di tahun 2018 kayaknya. Dan satu lagi gue pengen ngebahas yaitu kolonoskopi, dan ini yang baru gue lakuin kemarin. Jadi kolonoskopi itu dia uh, masukin selang melalui anus lu, dan ini dalam keadaan lu nya dibius ya, bius total gitu. Jadi lu tidur, lu nggak ngerasa apapun, dan prosesnya tuh cukup cukup simple sih sebenarnya. Begitu di ini, cuma sebelumnya gitu atau pra apa namanya, pra kolonoskopi itu yang menurut gue agak nyebelin. Dimana lu harus puasa, mungkin buat orang yang udah sering puasa itu udah nggak ada masalah gitu. Sebenarnya puasanya nggak masalah sih. Yang bermasalah adalah lu harus ngosongin isi perut lu dengan cara biasa dikasih kayak semacam obat oralit gitu ya. Bukan oral sih, kemarin tuh gue minum kayak botol segini, airnya kos airnya bening sih, jadi dicampur ke air 600 ml, jadi diaduk-aduk dan lu habisin itu. Ada dua, totalnya sekitar mungkin 1.500 kali, sama minuman apa air putih dan ininya gitu. Dan itu benar-benar lu BAB sampai yang keluar tuh cuma air doang gitu, dan itu nyiksa banget sih, capeknya di situ. Jadi begitu udah ngelewatin itu, lu masuk ke bagian, biasa ada bagian kayak ruangan khusus buat proses ininya sih, dan itu cukup nggak berasa sakit sih. Dan gue udah totalnya kolonoskopi ini, bahkan gue aja sering kebolak-balik. Nah ini kolonoskopi ini gue totalnya udah sampai kemarin tuh 3 kali. Yang pertama itu cukup, yang pertama gue dirawat dan sekalian ngecek sama endoskopi. Jadi kalau lu dua-dua mau ngecek endoskopi dan kolonoskopi, biasanya itu sekalian gitu. Jadi pas lu dibius, dia ngecek bagian usus lu juga, dan dia masukin selang juga. Jadi menurut gue ini lebih nyaman sih, karena kalau lu endoskopi doang biasanya lu nya nggak tidur. Dan itu ini karena gue di rumah sakit waktu itu, dan kayaknya agak bermasalah mengenai BAB-nya ya. Jadi si dokter itu ngecek
dengan cara masukin jarinya ke lubang itu gue gitu, dan itu nggak nyaman banget sih buat buat gue ya. Dan udah ngecek, dia masukin kayak obat pencahar kayaknya. Nah, gue nggak tahu nama obatnya apaan. Yang kecil gitu, kayak mungkin ukurannya tuh kayak ininya nerf tuh, apa namanya, pelurunya nerf segitu, dimasukin ke dalam tubuh lu dan baru keluar. Itu salah satu yang bisa dibilang bad experience sih di rumah sakit tersebut. Dan yang kedua, gue kolonoskopi di rumah sakit, adalah salah satu rumah sakit yang udah ternama juga. Gua nggak akan bilang. Dan prosesnya tuh beda gitu. Mungkin karena beda dokter dan beda rumah sakit juga kali ya. Gua nggak ngerti deh. Tiap ini kan punya style masing-masing gitu, dan gua ngerti mengenai hal. Jadi lu puasa dulu, biasa dari pagi, yang kayak tadi gue bilang, pagi lu cuma makan bubur sampai jam 2, mungkin sekitar jam 12-an lah, lu makan makan bubur sih ya. Pagi makan bubur, siang makan bubur sampai jam 12-an, dan mungkin sekitar jam 1-an lu stop. Dan biasa endoskopinya, apa, kolonoskopinya itu sekitar jam-jam 6-an. Dan di rumah sakit yang kedua ini, gue tuh di sekitar mungkin 3-4 jam, ya mungkin sekitar 3 jaman sebelum proses kolonoskopi ini, gue dibawa ke sebuah ruangan yang isinya tuh, gue nggak tahu ya nama tekniknya apa. Pokoknya anus lu itu dicolok oleh selang, ya, colok selang. Cukup besar sih, mungkin segini ya. Mungkin kalau yang dengar di Spotify atau versi audionya, setotop setutup botol uh, air mineral lah yang sering lu temuin gitu, segitu dicolok ke dalam itu gue, dan kayak diisi air terus disedot lagi, diisi air dan disedot lagi. Itu bener-bener nggak nyaman banget sih, dan cukup lama gitu, sekitar 20 menit. Gue tahu karena, oh, itu jam 12 tuh, gue inget banget tuh, berarti jam 12 atau jam 1 ya, jam 12 sih. Soalnya gue tiduran, kan nggak dibius ya proses itunya. Gue ambil ngeliatin, gue inget banget waktu itu ada berita TV One, dan di bawahnya tuh ada running text, dan di sebelah kirinya ada bagian yang nunjukin jam ya gitu. Gue ingat karena gue ngeliatin itu doang. Jadi itu berlangsung sekitar 20 menit gitu, dan itu proses ngebersihin, apa namanya, ususnya doang sih. Yang menurut gue nggak bakal balik ke rumah sakit itu lagi gitu. Gue ngerti tujuannya adalah untuk lebih, mungkin lebih bersih melihatnya dari sisi, karena kan kalau kosong kan gambarnya gambarnya begitu dimasukin selang akan lebih jelas ya. Dan ya itu udah selesai, gue dibawa balik ke kamar gue, karena itu dirawat juga. Dan baru sekitar jam, ya yang kayak tadi gue bilang, jam 6-an dibius. Sebenarnya dibiusnya enak banget sih, lu tidurnya tuh nyenyak banget. Kayak gue nggak pernah tidur senyenyak itu sih. Cuma yang paling nyenyak itu dibius pas operasi, itu menurut gue ini bener-bener tek gitu. Dan terakhir, di beberapa, kayak 2 hari lalu sih pas gue record ini ya, dan ini akan tayang di Januari 2022. Jadi dan ini gue nggak dirawat kali ini, udah disiapin, dikasih tahu nih sama dokternya,
Lu cuma boleh makan pagi, itu bubur kosong, nggak boleh ada seratnya. Dan lu makan makan pagi sama sebelum jam 12 sih waktu kemarin gue makan. Buburnya kosong, terus dikasih obat pencar juga buat ngeluarin. Dan gue tinggal datang ke rumah sakitnya. Itu nggak dicek apa-apa lagi gitu. Nggak dikosongin dulu usus gue gitu, dan nggak dicolok obat pencahar juga yang melalui dubur ya. Menurut gue ini yang paling nyaman sih, walaupun proses puasa atau bukan puasanya sih, proses ngosongin perutnya itu yang nggak nyaman. Dan iya, itu sih sebenarnya tujuan kolonoskopi itu untuk ngelihat sisi usus ya. Apakah usus lu ada masalah? Biasa digunain untuk deteksi polip atau enggak cancer atau enggak hal-hal lain gitu. Kalau endoskopi itu kan biasa ya buat di lambung lu gitu. Biasa mungkin eh, penyakit yang kayak mah, GERD gitu yang udah agak berat kali ya, biasa akan ngelakuin ini. So, kalau bicara mengenai kesehatan gitu, menurut gue kebetulan penyakit yang gue dapat ini namanya penyakit autoimun sih katanya gitu. Dan yang gue iniin belum ada ininya juga dari sisi medis dari sisi risetnya ya belum cukup informasi sih mengenai dari sisi kenapanya, dari sisi ininya gitu. Yang menurut gue cukup membuat bisa dibilang ini gue jadi ngeblank karena gue nggak ngebuat skripnya gitu. Menurut gue ini penyakit pencernaan ya, dan tiap orang tuh beda-beda, walaupun dianggaplah gitu. Karena yang gue alami dan yang atau mungkin gini ya ngomongnya, gue lagi nyari ngomong. Tiap orang kan beda gitu. Misalkan gue makan pedes, lu makan pedes, hasil di perut lu kan beda-beda. Antara si orang ini bisa aja nggak apa-apa, dan gue bisa aja diare gitu. Bahkan gue anggaplah setitik gitu aja, dan dia makan atau makan ayam geprek level tinggi gitu, nggak apa-apa, sedangkan gue begitu kena sedikit langsung sakit perut gitu, atau bahkan bisa ke UGD gitu. Dan yang gue alamin sih gitu sih, tiap orang punya, atau dokternya sendiri bilang case by case sih, khususnya untuk penyakitnya gue. Dan iya, lumayan ngeselin penyakit ini. Bilang ngeselin sih, membuat lu bertanya mengenai ini dan itu sih, terutama pas gue sakit ya. Dan soalnya gini, kalau bicara dari lu bisa aja nih, kalau usus kan berhubungan dengan makanan gitu. Makanan yang lu makan kayak berantakan nih, atau nggak sehat atau apa gitu. Menurut gue enggak sih, soalnya kan gue satu rumah dengan keluarga gue juga gitu. Dan kalau misalkan dari sisi makanan yang aneh, harusnya nggak gue doang dong yang kena gitu kan, logika dasarnya gitu ya. Karena emang banyak faktornya juga sih ini dan itu. Gue tuh ngomong apa ya dari tadi. Ini mungkin salah satu kekurangan kalau gue nggak pakai skrip. Intinya sih kalau kesehatan itu dibilang penting atau enggak, ya penting mengenai kesehatan gitu. Dan kesehatan di sini tuh bukan asal dari gue olahraga aja gitu, tapi dari pola yang lainnya juga harus diperhatiin.
lu olahraga tapi dari sisi psikis lu mungkin nggak nyaman, itu akan berdampak juga bahkan berdampak juga dengan walaupun lu makan tepat waktu. Dan tiap mungkin kalau anak-anak generasi sekarang kayak mulai agak-agak peka, dan di jalanan juga udah cukup banyak sih eh, menu-menu atau restoran-restoran yang sifatnya lebih lebih ke sehat ya. Kemarin gue jalan ngeliat ada salad bar, terus ada yang em, dari sisi yang sehat-sehat lah gitu, cukup banyak gitu. Walaupun banyak yang bilang kalau makanan sehat itu nggak enak, dan gue lagi nyari cara supaya gimana caranya makanan sehat itu tetap enak gitu. Itu kan yang diinginkan semua orang gitu. Dan bicara mengenai kesehatan juga, kayaknya mungkin yang bisa dilakuin kalau untuk itu nggak makan sembarangan kali. Mungkin ini kedengarannya klise ya, kalau lu makan sembarangan ataupun fast food. Mungkin kalau lu makan sekarang dan nggak apa-apa, tapi nanti di hari tuanya lu mulai akan ngerasain apa namanya dampaknya gitu. Kayak itu aja. Soalnya gue udah mulai ngomong ngaco sih. Dan udah bingung juga gue mau ngomong apa. Ini sebenarnya jatuhnya kayak ke cuma ngebahas mengenai endoskopi dan kolonoskopi doang sih. Anyway, itu sih kayaknya yang bisa gue share mungkin. Karena emang gue lagi, ya mungkin salah satu ini juga kali ya, apa namanya, eh, mungkin coping mechanism gue juga untuk nyalurin apa yang ada di pikiran gue. Salah satu alasan gue bikin ini sih. Yeah, I think that's it. Thank you buat yang udah dengerin, dan gue nggak tahu gue ngomong apaan sepanjang episode ini sih, selain cuma ngomongin endoskopi dan kolonoskopi ya, walaupun itu juga nggak jelas-jelas banget. So, thank you for listening atau yang udah nonton. It's me Patrick signing off.